Ya, sebelum memulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kesempatan pada siang hari ini. Bapa, Engkau boleh kumpulkan kami Tuhan bersama-sama pada siang hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah remaja. Tuhan Yesus yang tolong setiap pelayan-pelayan-Mu Bapa, setiap teman-teman kami yang melayani, Engkau yang tutup bungkus kehidupan mereka, layakkan kehidupan mereka Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Setelah ini saya serahkan kepada worship leader. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Terima kasih kepada pengurus telah mempercayakan saya menjadi worship leader hari ini. Oke, sekarang kita langsung mulai aja. Untuk pujian pertamanya kita angkat pujian Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak aku takut. Kuasamu walau badai menerpa dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Angkat pujian dari awal ya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan. Tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Ya, sinyalnya. Gimana? Oke, puji Tuhan. Sinyalnya Jeremy kayaknya nggak bagus ya. Kita naikkan pujian sekali lagi. Allah sanggup. Ya, sebentar ya. Ya, maaf ya teman-teman. Oh, udah. Oke, udah. Nggak apa-apa lah, lu siap-siap sini aja lah. Ya, lanjut lagi, J. Maaf ya tadi sinyalnya. Maaf. Ya, nggak apa-apa. Kita langsung masuk penyembahannya aja apa gimana? Ya. Oke, buat penyembahannya kita angkat pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku
ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita angkat pujian ini dari bawah. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Untuk menyambutnya firman Tuhan dengan kasih Kristus, Kesia berdoa untuk firman Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kalau pada siang hari ini kami mesti boleh ada Tuhan dimanapun kami berada Bapak. Dengan keadaan apapun Bapak, kami percaya kalau Engkau selalu baik dalam setiap kehidupan kami Bapak. Kau selalu ada bagi setiap kehidupan kami. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan Bapak. Bukan dengan setiap kekuatan kami Bapak. Kalau kami masih boleh ada Bapak. Tapi biar kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu Bapak, Engkau yang ada bagi setiap kami Tuhan pada siang hari ini. Sebentar Bapak, kalau kami juga Tuhan akan mendengarkan firman-Mu Bapak. Kau persiapkan setiap tanah hati kami Bapa. Engkau tolong Tuhan, biar kiranya Tuhan dimanapun kami berada, Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus menilik hati kami Bapa. Dan sungguh kami percaya Tuhan siang hari ini Bapa, ini adalah siang Tuhan di mana Engkau yang mau melawat setiap kami semua Tuhan. Dan biar kiranya Engkau yang berbicara Tuhan atas setiap hamba-Mu Bapa, khususnya untuk Tante Seli Bapa, Engkau yang ada dalam lidah bibirnya Bapa. Roh-Mu yang hidup itu ada dalam dia Bapa. Dan biar kiranya apapun yang dia sampaikan, itu semua hanya berasal daripada Tuhan. Dan biar kiranya isi hati-Mu Tuhan, itu yang ada bagi dia Bapa dan yang dapat diberitakan kepada setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siapkan Tuhan hati kami pada siang hari ini. Kami sambut datangnya firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang semuanya. Ya. Siang Tante. Iya. Kedengeran ya suaranya ya? Kedengeran. Oke, ya udah. Thank you buat kesempatan ibadah online RPI. Keren juga ya. Jemaatnya laptop di depan. Tapi ada wajah-wajah yang tetap diberkati Tuhan. Amin. Amin. Yang amin kasih jempol. Tante Sli mau lihat dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ada 10.000 jemaat. Puji Tuhan. Ya. Siang ini Jesse memberikan tema, ya bukan Jesse sih ya, pengurus memberikan tema karakter yang tahan uji. Oh, haleluya. Luar biasa ya tuh, Cici Jela aja bilang oh haleluya. Kenapa?
Karena memang ketika Tante Seli sendiri mendapatkan tema ini 2 minggu yang lalu, ngeri. Kenapa ngeri? Hal yang paling ditakuti oleh setiap anak sekolah apaan? Ujian, betul, ujian ya. Ujian itu selalu ditakuti oleh setiap anak sekolah. Ya, sampai-sampai dimintalah kepada Menteri Pendidikan Nasional ditiadakan. Kenapa? Karena ujian nasional itu menakutkan. NEM itu menjadi standar, ya, baik orang kota maupun orang di desa. Standarnya masuk atau tidak, itu gunanya ujian. Tetapi namanya saya yang Tuhan siang ini dan siapapun yang mendengar, dengar baik-baik, ujian dibutuhkan untuk menentukan apakah engkau dan saya bisa naik level, bisa naik kelas. Dengar lagi ya, ujian dibutuhkan. Apa kita bisa naik kelas atau tidak? Level up or not? Apapun prosesnya. Ketika Tante mengelola TK, ya TK nggak ada ujian, tetapi ada observasi anak-anak. SD kita punya ujian, SMP punya ujian, SMA punya, sampai S1, S2, S3 kita punya ujian-ujian yang harus kita lewati, baru setelah itu kita mendapatkan satu predikat yang resmi, otoritas kita lulus atau tidak. Selama kita tidak menempuh ujian, itu hanya mendapatkan gelar kehormatan. Gelar kehormatan itu berbeda, ya. Di strata 1 dulu, adik Tante Seli itu mendapat gelar kehormatan dari Depdikbud karena dia pinter main musik secara otodidak. Tapi itu pun kemurahan Tuhan. Dia nggak pernah lulus dari satu kampus yang beraliansi musik. Dia punya S1 musik karena dapat gelar kehormatan. Tetapi setiap kita harus melewati satu ujian, baru kita bisa naik level. Karakter yang teruji, ujian. Siapa yang uji, siapa penguji, dan apa kisi-kisinya. Betul nggak? Kalau kita mau ujian, kita minta kisi-kisi, bukan? Pak, kisi-kisinya apa? Bu, kisi-kisinya apa? Supaya saya bisa belajar. Udah belajar mati-matian, nggak ada keluar dari kisi-kisi. Sebel ya? Saya seperti itu dulu ya. Jadi kadang-kadang, tapi masih lebih baik kalau ada kisi-kisi, terusnya kita belajar, nanti kita mengembangkan ya ketika ujian. Tapi pernah nggak deg-degan ketika ujian mendadak? Siapa yang jempol? Baru 2 orang yang pernah ujian mendadak. Ya, pernah ujian mendadak? Oke. Gimana rasanya ujian mendadak? Di sini Jess bisa kasih emot apa lagi, Jess? Ini doang. Oh, cuman itu doang ya. Ketika ujian mendadak, itu sangat tidak menyenangkan, bukan? Ya, karena kita nggak tahu. Tiba-tiba ada ulangan, tiba-tiba ada ujian ya. Tante ingat-ingat, puji Tuhan ya, mulai dari Tante sekolah, Tante ingat ujian yang membuat Tante gemeter itu sekali di kampus Atmajaya. Waktu itu ada ulangan, waktu ada tes mendadak dari satu dosen yang agak killer. Saking mendadaknya blank. Tapi begitu blank, Tante ingat satu pujian. Tante bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak bisa. Dan lucu, di tengah ujian yang menggelisahkan, yang bikin semua orang takut, Tuhan taruh lagu paduan suara. Hidup ini enak, hidup ini senang dan indah, gitu. Tante lupalah kata-katanya yang selebihnya ya. Tapi Tante nyanyi lagu itu satu kali. Orang-orang bingung ini anak ngapain, bukannya nulis, dia nunduk, dia nyanyi, senandungnya kedengeran ternyata ke dosen Tante. Kamu bisa diem nggak begitu? Tante diem, tapi setelah lagu itu selesai, Tante bisa mengerjakannya. Puji Tuhan. Tahu rasanya nggak enak diuji.
anak remaja, karakter yang tahan uji adalah siap menerima ujian kapanpun itu saat. Ujian bisa berupa apa saja yang terjadi dalam hidup ini. Tetapi ingat, tujuan ujian yang diberikan oleh Tuhan itu tidak pernah melampaui kekuatan kita. Tujuan Allah cuma satu. Level up. Naik kelas. Tidak jadi pecundang. Tidak jadi orang yang kalah. Tapi jadi lebih dari pemenang. Itu tujuan dari setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi atas kita. Tidak mudah, tapi bisa kita lewati. Karakter yang tahan uji, yuk kita buka di dalam Roma 3, ayat yang ketiga sampai yang Roma 5 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Kita baca ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dengar, ketika seseorang ingin tahan uji, maka ujian itu bisa berupa berbagai macam. Salah satunya adalah kesengsaraan atau ketidaknyamanan atau proses yang begitu menyakitkan kita. Tetapi ketika proses itu terjadi dan kita tahan uji, maka itu menimbulkan satu ketekunan, Alkitab katakan. Ketika kita tekun di dalam kesengsaraan yang Allah izinkan terjadi, dengan kekuatan Allah tentunya. Dengar ya, bagaimana kita mau tahan uji? Pertama, yang diuji, yang Tuhan mau level up adalah anak-anaknya. Tuhan gak peduli dengan yang lain. Tuhan peduli dengan hidupmu, dengan hidup saya, karena kita anak-anaknya. Gimana kita tahu identitas kita sebagai anak Tuhan? Kita sudah melakukan apa yang Tuhan katakan di Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang percaya kepada nama Yesus, nama di atas segala nama, kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah adalah anak-anak yang dididik oleh Allah sendiri. Dididik dalam hal apa? Dididik untuk melakukan kebenaran. Dididik untuk menjadi anak-anak raja. Anak raja yang bagaimana? Anak raja yang punya karakter Kristus di dalamnya. Bagaimana karakter itu bisa berkembang lewat setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kita keluar sebagai pemenang. Remaja sekalian, tanyakan sama anak SD. Atau kita coba ingat, ketika kalian ujian SD, berasanya itu paling sulit enggak? Ketika kalian SMP, kayaknya aduh setengah mati. Ketika kalian sudah SMA, SMP mah kecil, SD apalagi. Tapi coba balik ke waktu kalian usia SD. Bukankah itu sulit? Betul? Ya. Ingat baik-baik, itu sebabnya Tante bersyukur. Allah kita itu hebat. Sehingga dia berkata, dia tidak pernah memberikan satu pencobaan, dia tidak pernah mengizinkan satu pencobaan atau kesulitan atau kesesakan terjadi, itu di luar kemampuan kita. Itu pasti sesuai dengan standar usia rohani kita. Kalau engkau semakin dewasa, maka semakin banyak yang engkau akan alami, tapi janjinya engkau keluar sebagai pemenang. Ketika engkau berasa engkau ditinggalkan, ini yang Tante coba catat. Apakah engkau mengenal hati Bapa? Ketika ujian itu terjadi, ketika kesesakan itu boleh kita alami. Bukannya Tante nggak pernah ya, Tante pernah alami hal itu. Tetapi kita coba mengenal, kita ingat lagi, Tuhan, kenapa seperti ini Tuhan?
Sepertinya saya mau lari, sepertinya saya mau meninggalkan Tuhan, sepertinya Tuhan tidak benar, Tuhan mengasihi saya. Kenapa diizinkan seperti ini terjadi? Tapi coba ingat, apakah engkau kenal identitasmu? Kalau engkau anak raja, kalau saya anak raja, kalau saya kekasihnya Tuhan, maka ketika sesuatu diizinkan terjadi, coba kita tempatkan diri kita menjadi kekasih satu orang. Coba kita tempatkan diri kita menjadi orang tua dari seorang anak yang kita kasih. Apakah kita akan berikan sesuatu yang melampaui kekuatannya? Tidak mungkin. Identitasmu dan identitasku adalah anak raja. Sebagai anak raja, kita harus mengenal hati Bapa kita. Tidak dengan semena-mena dia akan memberikan satu hal terjadi dalam hidup kita. Kalau kita udah kenal hati Bapa yang mengasihi kita, sekalipun kita ini jahat. Alkitab katakan, dia bahkan sudah mati ketika kita ini masih berdosa. Apalagi ketika kita sudah berkata kepada dia, engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Masakan tangan kasih kemurahan Allah tidak bergerak untuk menolong engkau. Ujian yang datang hanya membuat engkau level up. Ingat baik-baik. Miliki karakter yang tahan uji. Supaya apa? Tuhan bangga dengan kita. Lihat, betul kan dia anakku? Dia mampu melewati. Dia percaya kepada hatiku. Dia percaya kepada rencanaku. Dia tahu apapun yang aku lakukan untuk hidupnya. Tidak untuk membuat dia menjadi buruk. Atau menyesakan dengan maksud untuk menjatuhkan. Tidak. Tuhan tidak pernah maksud seperti itu. Tuhan selalu ingin membuat kita menjadi anak-anak yang bersuka cita. Bagaimana kita bisa bersuka cita di tengah kesesakan kalau kita percaya kepada kebaikan Tuhan, kita percaya kepada rencana Tuhan. Lalu bagaimana ketika kesesakan itu datang dan kita lupa? Seperti Petrus, Tuhan katakan, balik ke Galilea. Ingat bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan. Ingat cinta yang mula-mula begitu Tuhan memenuhkan engkau dengan rohnya. Ingat bagaimana engkau dijamah oleh Tuhan. Itu akan membuat kita mampu bertahan. Roma 8 ayat 28 katakan, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang masuk dalam rencana Allah. Engkau dan saya orang-orang yang ditetapkan dalam rencana Allah sebelum dunia ini dijadikan. Mazmur katakan, selagi engkau dan aku masih dalam kromosom yang belum terbentuk, Allah sudah punya buku kehidupan bagi kita. Dan tujuan akhirnya, engkau dan saya bersama dengan Dia. Menjadi kebanggaan Tuhan. Menjadi anak-anak panah yang siap melesat untuk mencapai tujuan Allah. Jangan biarkan apapun membuat engkau tidak mencapai tujuan Allah. Dengar baik-baik. Ujian, kesesakan tidak selamanya. Ada expired date-nya. Kesesakan berapa lama? Kalaupun dia seumur hidup kita, paling kata Alkitab 70 sampai 80 tahun kita menanggung. Tante sering katakan kepada kalian, kalau kalian lihat HP tante, ya, umur kita berapa sih kalau kita mau coba ukur? Paling segini. Betul? Kalau kita mau pakai skala, 70 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 70 tahun. Oke, sepanjang HP tante itu 70 tahun atau 80 tahun. Tante tanya sama kalian, kekekalan berapa lama? Bisa terukur kah? Boleh satu orang buka lalu jawab tante. Kekekalan semana? 10 kali ukuran HP tante kah? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab?
Mungkin Eca atau Keisha atau siapa lagi? Mega? Tidak ada Kekekalan batasan. itu Nggak ada batasnya, Tan. enggak ada batasnya. Iya. Nggak ada batasan dan nggak bisa diukur. Tidak ada batasannya, betul sekali. Tidak ada batasannya. Artinya kekekalan itu kalau sampai tante mau tarik tangan tante, itu terus sampai lewat Zoom ini, betul? Kalian nggak bisa lihat kan tangan tante sampai seujung mana kan? Tapi kalaupun tante Jela, Cijela, Jesse bisa ngeliat ujung tante, bahkan menembus tembok gereja ini pun kekekalan tidak bisa dibayangkan seperti itu. Kalau engkau dan saya menghadapi kesesakan itu hanya hari ini, lalu kalah, sampai di mana karakter tahan ujimu? Kalau engkau mengalami kesesakan, saya mengalami kesesakan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, lalu kita kalah, maukah kita mengalahkan masa kekekalan itu hanya untuk waktu yang sia-sia, yang tidak ada setitik itu? Karakter yang tahan uji. Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu siapa Bapa yang mengasihinya. Dia tahu masa hidup manusia itu berapa. Dia mengenal hati Bapaknya. Dan dia tahu tujuan hidupnya. Mau lulus? Tahan uji. Bagaimana memiliki karakter tahan uji? Kenali hati Bapakmu. Bagaimana kita bisa tahan uji? Ada Roh Penolong, Roh Kudus. Andalkan Dia. Sekalipun tante berkata, 70 tahun itu atau kesesakan itu sangat setitik, tapi tidak mudah dilewati kalau engkau tidak memiliki penolong. Engkau dan saya, sekalipun kita sudah memanggil Yesus sebagai Tuhan, tapi kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, tidak mungkin kita akan lulus ujian. Berapa lamanya orang ke gereja tidak menunjukkan kedewasaan seorang untuk di hadapan Tuhan. Kalau kalian baca di Ayub, tante tadi sempat baca, Ayub 23 ayat 10, Ayub dengan satu perkataan dia katakan, uji aku Tuhan. Kalau engkau uji aku, hidupku, maka aku akan keluar seperti emas. Tapi itu di tengah-tengah, di pasal 23, masih jauh ke pasal akhir, di mana akhirnya Ayub mengakui, dulu dari kata orang saja. Tapi sekarang, artinya apa? Dulu cuma teori, bahwa aku akan lewatin ujian bersama Tuhan. Tapi kesesakan datang sebagai satu ujian praktek, engkau lulus atau tidak. Dan ketika itulah, siapapun yang sudah lewat dari ujian ini, tidak akan dapat dengan bermegah berkatakan, aku sudah hebat, aku sudah jadi anak Tuhan yang hebat, yang dewasa. Tidak. Tidak akan pernah ada satu anak Tuhan yang mampu berkata dia hebat, sudah melewati segala sesuatu dan jadi menang, lalu menjadi bermegah diri. Tidak pernah. Karena semakin kita lewat satu ujian, semakin kita akan berkata, bukan saya. Kalau saya ada, itu karena Tuhan. Karakter tahan uji adalah karakter Kristus yang tinggal di dalam kita, melampaui segala karakter kita. Tahan. Kesesakan itu membuat kita menikmati Dia. Ujian hanya membuat kita level up. Peristiwa Ayub, peristiwa Naomi, peristiwa siapapun yang mengalami kesulitan terbesar di sepanjang sejarah Alkitab, tujuannya cuma satu, level up, naik kelas, jadi karakter yang tahan uji, sehingga kita bisa nyanyikan lagu itu. Ku kan berdiri di tengah badai
dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena siapa? Karena Yesus selalu menopang. Ketika engkau lari, ketika engkau merasa tidak tahan lagi, lihat apakah engkau tetap di dalam batu karang Yesus, atau engkau sudah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Jadilah pribadi yang tahan uji, yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami tunduk Tuhan di hadapan Tuhan. Jadikan remaja-remajamu di tahun 2020 di mana Engkau izinkan mereka menjadi anggota remaja Immanuel GPDI Palmerah Timur. Bukan masa yang mudah untuk mereka, ya Allah. Di tengah wabah yang ada, di tengah kondisi dunia yang begitu kacau, di tengah dunia yang begitu menakutkan, dengan pemahaman mereka sebagai remaja, dengan keberadaan mereka sebagai remaja, dituntut untuk menjadi anak Tuhan yang tangguh. Mereka tidak akan mungkin memiliki karakter yang tahan uji kalau Roh Kudus tidak turun memenuhkan mereka. Hamba-Mu berdoa, Tuhan. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini. Dari rumah-Mu, ya Allah. Di sini, di tempat hamba-Mu berada. Engkau selalu mengasihi remaja Immanuel. Engkau yang membuat komisi ini berdiri dan dia berkati. Mari Tuhan, di tengah kondisi ini, mereka tidak dapat datang ke rumah Tuhan. Tetapi hamba-Mu berdoa, dimanapun remajamu atau siapapun yang ada saat ini yang sungguh-sungguh menghampiri hadirat Allah, mereka boleh dipenuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan Tuhan urapan-Mu. Nyatakan ya Allah janji-Mu atas remaja-Mu. Engkau akan bangkitkan satu angkatan yang kuat di dalam Tuhan. Angkatan yang tahan uji. Angkatan yang siap untuk melayani Tuhan. Angkatan yang hidupnya berdasar kepada kebenaran firman Allah. Menyenangkan hati Tuhan. Berguna bagi keluarga, bagi lingkungan yang ada. Mari Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa yang dialami oleh setiap remaja, bahkan siapapun Tuhan yang ada saat ini. Tetapi siapapun mereka yang mengandalkan Yesus, hamba-Mu berdoa dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kemurahan Allah. Berikan kemenangan di dalam hidup mereka. Jadikan pribadi yang tahan uji, karakter Kristus bertumbuh di dalamnya. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Bapa di dalam sorga, tidak pernah ada satu kejadian boleh jadi dalam hidup kami kalau Tuhan tidak izinkan. Tetapi kalau Tuhan izinkan, ada kemenangan. Ada kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Setiap hal yang bukan dari Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Hal yang menghancurkan generasi muda, Tuhan hancurkan di dalam nama Yesus. Di tengah suasana situasi seperti ini, biarlah Roh Tuhan terus menolong remaja-remaja yang ada. Bahkan kami semua
boleh semakin indah di hadapan Tuhan. Waktunya sudah tidak lama lagi. Biarkan kami Tuhan mengesampingkan segala hal yang tidak dibutuhkan. Hidup kami hanya berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Bukan perkataan manusia, tapi perkataan Allah jadi atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siang ini, setiap remaja yang mengikuti, diberkati di dalam nama Yesus. Diberkati sekolah mereka, diberkati pekerjaan mereka, diberkati keluarga dan kesehatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati pengurus yang ada Tuhan. Berkati mereka terus dengan hati-Mu. Jadikan mereka kesayangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudahi dan tutup ibadah ini. Amin.